Teman-teman, apakah sudah terlihat materi yang saya tampilkan? Sudah, Bu. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Ya, pertama-tama yang kami akan sampaikan informasinya adalah tata tertib ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru bersama. Jadi hal ini nanti akan tersampaikan apa saja yang harus kalian lakukan, apa saja yang harus kalian bawa. Nah, briefing ini wajib diikuti bagi peserta ya yang terlaksana hari ini. Alhamdulillah tanggal 11 April secara daring. Kami juga menyediakan Zoom ini terrecord dan live di YouTube ya, tim IT. Jadi bagi teman-teman nanti yang mungkin tidak ikut dalam briefing ini, nanti bisa melihat di channel Poltekkes Jakarta 1 pada YouTube karena apa yang terlaksana pada briefing hari ini akan terekam semua dan dapat ditayangkan kapan saja. Nah, teman-teman semua, sebelum saya menyampaikan di kehadiran adalah ujian nanti yang sudah ada di masing-masing kartu peserta teman-teman semua. Jadi di Poltekkes Jakarta 1 nanti ujiannya terlaksana di 3 tempat ya. Itu yang pertama ada di Lab CBT 1. Jadi nanti ketika nanti adik-adik semua bingung tempatnya di mana, itu lab CBT 1 itu ada di gedung terpadu ya. Nanti ada Pak Satpam yang standby, silahkan tanya. Kemudian untuk lab CBT 1 ada di gedung terpadu dekat ruang kelas internasional. Kemudian untuk lab CBT 2 itu ada di gedung terpadu juga di dekat ruang rapat. Nah, untuk lab CBT 1 dan lab CBT 2 ini ada di lantai 1 gedung terpadu Poltekkes Kemenkes Jakarta 1 ya, agar adik-adik semua ini tidak bingung. Tetapi kalau masih bingung, insya Allah ada resepsionis, ada Pak Satpam, itu yang akan standby apa namanya untuk mengawal kegiatan seleksi ini. Kemudian untuk yang mendapatkan ujian di lab bahasa, nah lab bahasa ini berbeda, yaitu nanti seberangnya gedungnya kalau dari arah dapur susu itu nanti kalau yang lab bahasa ada di gedung direktorat itu sebelah kiri jalan. Kalau yang tadi sudah saya sampaikan di CBT 1 sama di CBT 2 itu gedung terpadu yang di sebelah kanan. Jadi gedung terpadu sebelah kanan, lab bahasa direktorat ada di sebelah kiri jalan dari arah dapur susu. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Kemudian diharapkan peserta hadir di lokasi ujian selambat-lambatnya 1 jam sebelum waktu pelaksanaan ujian. Nah, kenapa harus maksimal itu 1 jam sebelum pelaksanaan? Karena adik-adik semua ini tidak langsung masuk ke ruangan ujian. Kami akan menempatkan adik-adik semua, yaitu H-1 jam semua sudah ada di ruang transit masing-masing lab CBT tadi. Jadi tidak langsung masuk ke lab CBT, tetapi kita tempatkan di ruang transit. Nah, nanti ada penanda ruangannya dan ada eh, pegawai yang standby untuk mengarahkan jika kalian masih bingung. Nah, karena kita mau mengecek semua ya kesesuaian validasi itu makanya kita taruh di ruang transit. Nah, di ruang transit adik-adik sudah harus berada di situ selama sebelum 1 jam mengerjakan ujian. Ya, kemudian pakaiannya itu mengenakan pakaian sopan, tidak berkaos, rapi, dan bersepatu. Di, tidak diperkenankan menggunakan kaos, kemudian rok jeans, ya, dan sejenisnya. Kemudian wajib bersepatu, jadi tidak boleh memakai sandal jepit ataupun sandal, seperti itu. Nah, ini yang apa namanya sangat urgent ya, sangat penting sekali. Jangan sampai ketinggalan kartu tanda peserta asli ya. Jadi adik-adik semua boleh mencetak kartu tandanya
eh, kartu tanda pesertanya serta KTP tanda pengenal ya, boleh KTP, boleh kartu siswa atau SIM atau paspor ya. Yang penting kita bisa memvalidasi apakah betul siswa tersebut asli gitu, karena kita mencegah adanya indikasi kecurangan, yaitu joki ya, yang mungkin terkenal di dalam berbagai kegiatan seleksi penerimaan mahasiswa baru ya. Kita akan menyesuaikan kecocokan antara kartu tanda peserta diri kalian sendiri, nanti kita cek wajahnya, dan KTP atau kartu tanda pengenal yang lain. Nah, ini nanti kita akan cek di ruang transit sebelum adik-adik semua memasuki di ruang CBT. Kemudian lanjut, yang tidak diperkenankan membawa tentu saja alat komunikasi. Nah, jadi kalian nanti masuk ke ruang PBT itu tidak membawa apapun ya, kecuali kartu peserta dan KTP, karena alat tulis, kertas itu sudah disediakan di eh, meja komputer kalian masing-masing. Nah, untuk keamanan, HP, buku catatan, dan barang berharga itu ditaruh di tas kalian, dan tasnya kita simpan di ruang transit ya. Seperti itu. Saya ulangin, alat komunikasi apapun dalam bentuk HP atau laptop atau yang lainnya itu tidak perlu dibawa ke ruang CBT, tetapi nanti disimpan di ruang transit. Nah, eh jad- terus juga kalian tidak boleh membawa jam tangan ya, mau yang digital, mau yang analog, apapun itu tidak boleh menggunakan arloji atau jam tangan, karena di layar monitor sudah tertera jam yang tepat gitu. Nah, untuk di pelaksanaan ujian, peserta diminta memperhatikan aba-aba ataupun petunjuk dari panitia. Kemudian, peserta tidak diperkenankan menggunakan atau mengoperasikan komputer sampai diinstruksikan oleh panitia. Kemudian, setelah kalian mengerjakan soal-soal, itu wajib mengisi kuesioner evaluasi yang ada pada aplikasi CBT nanti tentunya, dan harus menandatangani daftar hadir dengan alat tulis yang sudah disediakan. Jadi kalian masuk itu tidak usah bawa pensil, tidak usah bawa pulpen, tidak usah membawa kertas, HP, dan jam tangan. Pokoknya kalian masuk ruang CBT, saya ulangin lagi, hanya membawa kartu ujian peserta asli yang sudah dicetak dan kartu tanda pengenal. Seperti itu. Kemudian, peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian tanpa seizin panitia. Ya, kalau mau ke toilet itu harus izin dulu. Apakah pengawas boleh memperbolehkan kalian untuk ke toilet, gitu ya. Kemudian tidak ada penambahan waktu ketika kalian meninggalkan ruangan seperti ke toilet tadi. Itu tidak ada penambahan waktu. Nah, peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan dengan alasan apapun terhitung sejak 10 menit sebelum ujian berakhir. Ketika 10 menit sebelum ujian terakhir itu kita pastikan bahwa semua peserta wajib ada di ruangan ujian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian meninggalkan ruangan secara bersama-sama setelah ada aba-aba dari panitia. Jadi semisal ada siswa yang sudah selesai mengerjakan dahuluan dibandingkan teman-temannya, itu tidak boleh meninggalkan ruangannya terlebih dahulu, tetapi tetap menunggu secara bersama-sama untuk keluar dan diberikan aba-aba oleh pengawas. Kemudian, selama ujian berlangsung tidak ada koreksi soal, ya. Jika peserta mendapatkan atau menemukan soal yang tidak tepat atau salah, dapat menyampaikan kepada panitia dan pengawas akan mencatat pada berita acara pelaksanaan ujian.
Ya, panitia ujian atau pengawas akan mencatat nomor peserta, kemudian nomor soal yang ada catatannya tersebut. Nah, jika peserta melakukan pelanggaran yang sudah menjadi kewajiban dipatuhi bagi peserta, ada hukumannya. Ya, peserta yang menimbulkan kegaduhan dan diingatkan oleh panitia, pelanggaran tata tertib akan dicatat pada berita acara, dan peserta yang melanggar tata tertib ujian otomatis tidak boleh mengikuti ujian atau diminta untuk keluar dari ruang ujian. Ya, kemudian peserta wajib nih yang tadi di awal sudah kami tekankan, peserta wajib hadir 60 menit sebelum ujian dimulai untuk melakukan registrasi dan pencatatan lainnya. Ini nanti kita akan lakukan di ruang transit tadi ya untuk validasi apakah peserta sesuai dengan membawa kartu peserta asli dan kartu tanda pengenal serta mengisi administrasi seperti daftar hadir. Nah, kemudian setelah kita menunggu di ruang transit, Hamin 30 menit sebelum ujian, itu kita akan berpindah tempat dari ruang transit ke ruang CBT, tempat kalian ujian. Nah, nanti penempatan peserta pada komputer itu akan diatur oleh para pengawas, di mana peserta menerima kartu username dan password atau singkatannya UPAS dari pengawas saat masuk ke ruangan CBT. Jadi satu peserta nanti akan mendapatkan namanya satu UPAS yang berisikan username dan password untuk login ke masing-masing komputer. Ya. Kemudian peserta ujian diperbolehkan membawa air putih dalam botol transparan atau obat-obatan yang sifatnya sangat penting. Semisal ada anak yang punya riwayat asma, ya boleh membawa inhaler atau dititipkan kepada pengawas lokal. Peserta yang kedapatan membawa peralatan yang tidak diperkenankan dari ruang transit atau karantina, maka peralatan tersebut diambil oleh pengawas dan dicatat dalam berita acara. Seperti itu. Ini untuk tata tertibnya. Kemudian saya lanjutkan ke pelaksanaan ujian. Ya. Nah, pelaksanaan ujian. CBT ujian nanti menggunakan aplikasi berbasis web ya, menggunakan Google Chrome. Nah, ini nanti kalian akan mengerjakan soal sejumlah 70 soal dalam waktu 90 menit atau 1,5 jam. Nanti bentuknya MCQ atau pilihan ganda dengan tipe A. Maksud dari tipe A ini adalah nanti ada pilihan. Maaf, tadi ada kesalahan teknis. Saya lanjutkan ya. Tipe A ini adalah maksudnya pilihannya ada 5 ya. A, B, C, D, E, dan adik-adik semua memilih jawaban yang paling tepat dari 5 pilihan tersebut. Nah, tipe soalnya adalah skolastik dan literasi. Nah, untuk bobot nilainya tidak ada pengurangan nilai jika jawaban kalian salah, ya. Mohon maaf. Jika benar itu plus 4, salah -1. Berarti kalau jawaban kalian itu ada yang salah, itu nanti akan terkurang 1. Kalau kalian tidak menjawab, nilainya 0. Ya, saya ulangin lagi. Jawaban kalian, jika benar nilainya 4, kalau salah dikurangin 1,
Kalau kalian tidak menjawab, nilainya nol. Ya. Nah, ini yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi, satu mahasiswa akan mendapatkan yang tadi sebutannya adalah kartu username dan password atau sebutannya UPAS. Tampilannya seperti ini ya. Jadi, kalian nanti wajib ketika sudah menerima kartu UPAS ini mencocokkan namanya sudah benar belum sesuai kalian, lokasi ujiannya, sesinya itu harus sesuai dulu. Cek dulu takutnya ketuker dengan mahasiswa atau siswa yang lainnya. Nah, kartu ini berisikan yang penting ada di paling atas nomor peserta dan kata sandi. Nah, nomor peserta dan kata sandi inilah yang menjadi akses untuk login ke aplikasi kalian masing-masing. Seperti itu. Nah, ini nanti tampilannya. Jadi, dari panitia sudah menyeting komputer untuk tampilannya langsung ke cbt.spmb.poltekkes.id. Jadi, kalian tidak usah lagi ngetik-ngetik apapun itu karena sudah langsung muncul seperti ini. Nah, kalian memasukkan username tadi yang mendapatkan di UPAS, username-nya apa, password-nya apa untuk login. Ya. Setelah itu, setelah berhasil login, tentunya akan penampilan utama berandanya atau dashboardnya ini ya, bisa dicek kembali. Foto kalian sudah sama belum, namanya sudah sama belum, ya, dan nomor peserta. Lanjut. Nanti sebelum jadi akan ada sesi percobaan atau trial ujian selama 15 menit pengenalan tampilan aplikasi ujian. Dan ini kalian wajib lakukan dulu ya sebelum untuk mengerjakan ke soal yang sebenarnya. Kita memberikan waktu 15 menit untuk trial, tapi kalau kurang dari 15 menit kalian sudah selesai, itu boleh dilanjutkan. Kemudian sesi ujian selama 90 menit atau 1,5 jam setelah sesi pengerjaan ujian, kalian wajib mengisi kuesioner. Nah, setelah muncul nanti klik menu ujian untuk melihat paket soal ujian. Selanjutnya klik tombol mulai ujian sekarang seperti gambar ini untuk memulai proses ujian seperti gambar di bawah. Nah, nanti klik ujian, terus nanti akan tampil. Nah, ini dicek lagi nama ujian, tanggal mulai, tanggal berakhir, durasi waktu. Nah, untuk loginnya, klik gambar orange pintu masuk ini. Tampilan ini merupakan instruksi dan peringatan untuk menutup close semua aplikasi selain aplikasi CBT SPMB. Dan saat proses loading ini jangan mencet apapun ya, apalagi F5 itu sangat dilarang karena ini akan mengakhiri ujian dan Anda tidak dapat membuka kembali ujian tersebut. Jadi ketika sudah masuk tadi dan proses loading ini sampai penuh, tunggu saja, harap bersabar. Jawaban akan disimpan secara otomatis jika ujian terputus ya, karena sesuatu hal. Semua jawaban tetap akan tersimpan sesaat sebelum terputus. Jawaban akan disimpan secara otomatis jika ujian terputus dan diklik berikut ya. Nanti kalau ini loadingnya sudah penuh, akan muncul tombol untuk klik berikut. Nah, ini nanti kalian wajib klik berikut, kemudian muncul ini petunjuk umum ya. Klik dulu, saya siap untuk memulai ujian di kolom ini, dan selanjutnya klik mulai ujian. Nah, ini tampilan soal ujian ya. Nanti di atas ada indikator untuk waktu. Jadi, durasi waktunya ini jamnya akan mundur, terkurang waktunya sampai nanti waktu habis tertera 00. Ini penuhnya ada 1 jam 30 menit. Di kolom bawah ini adalah indikator untuk nomor soal.
Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya terakhir nomor 70. Dan untuk scroll nomor selanjutnya itu bisa dibantu dengan scroll yang ada di sebelah kanan. Nah, simpan soal dan berikutnya ini untuk kalian menjawab ya. Ketika kalian sudah menjawab salah satu pilihan yang paling benar, harap dipencet simpan dan berikut. Nah, kalau nanti kalian semisal nomor 1 sudah kesimpan jawabannya, terus kalian baru mengerjakan nomor 4, tapi tiba-tiba kalian kepikir, kayaknya tadi salah, terus kalian balik lagi ke nomor soal 1 dan harus dihapus dulu jawabannya ya, hapus dulu jawabannya baru pilih yang tepat. Atau kalau kalian masih ragu-ragu atau nanti ketika sudah selesai mengerjakan semua mau menandai soal yang masih ragu-ragu atau perlu kalian pikirkan kembali itu bisa ditandai. Seperti itu. Nah, nanti eh, jumlah soal-soal mana yang sudah dijawab, mana yang ditandai karena jawabannya masih ragu, ya. Kemudian mana yang belum terjawab, itu akan muncul semua di legenda yang paling bawah ini untuk mempermudah kalian. Seperti itu. Nah, tombol kirim itu untuk mengirim seluruh jawaban soal. Jika kalian sudah yakin, ya, apa namanya, kalian sudah menyelesaikan soal, tidak ada yang perlu dibahas kembali, itu wajib diklik kirim, ya. Nah, aplikasi CBT SPMB ini dilengkapi dengan fitur peringatan browse tolerance. Jadi maksudnya adalah bagi kalian yang berupaya untuk melakukan cheating atau melakukan kecurangan untuk membuka aplikasi yang lain dari aplikasi ini itu tidak bisa dan otomatis akan tampil seperti ini, warna merah dan ada peringatan dilarang membuka apapun selain jendela ujian, setiap pelanggaran akan dicatat di sistem. Nah, untuk kegiatan-kegiatan kalian yang mencurigakan seperti ini itu akan terekam semua di sistem ya. Jadi dimohon sekali untuk para peserta adik-adik ini eh, mengerjakan dengan yang jujur, sungguh-sungguh ya. Jangan sampai ada kecurangan untuk coba untuk curang atau cheating ya. Nah, setelah selesai mengerjakan soal tadi, setelah kalian mengklik kirim, nah tertampil untuk masih diberikan kesempatan ya. Ini di sini ya, tertera mau kembali ke pertanyaan atau langsung akhiri. Jadi ketika kalian tiba-tiba amit-amit kepencet, malah kepencet kirim. Nah, ini masih bisa batal atau kembali ke pertanyaan pertama. Tetapi kalau kalian sudah yakin memang betul akan mengakhiri, otomatis klik yang akhiri ujian sekarang. Seperti itu ya. Nah, setelah itu ketika kalian sudah mengirim, sudah selesai, kalian wajib mengisi kuesioner yang akan tayang di aplikasi tersebut. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan dengan alasan apapun terhitung 10 menit sebelum ujian berakhir dan meninggalkan secara bersama-sama setelah mendapatkan aba-aba dari panitia. Seperti itu yang bisa saya sampaikan informasi mengenai tata tertib, kemudian saat pelaksanaan ujian, apa saja yang harus kalian perhatikan dalam workstation kalian maupun dashboard tampilan aplikasi CBT. Ya, eh, kami akan membuka waktu untuk diskusi atau bertanya apabila dari teman-teman mempunyai pertanyaan yang ingin diajukan. Kami buka 15 menit ya. Yang ingin tanya, silahkan uh, buka mic-nya untuk memberikan pertanyaan. Kami tunggu ya. Silahkan. Ada yang ingin tanya? Saya Bu, Iya, boleh. kalau misalnya kan nanti sebelum ujian kita ada perkenalan soal yang 15 menit itu. Ya.
Kalau kita ngerjain soalnya lebih dari 15 menit, kita tetap lanjutin aja, Bu. Kalau apa? Kalau ngerjain soalnya kita lewat dari 15 menit, kita tetap Kalau lebih lanjutin. dari 15 menit nggak boleh, Oh, langsung nggak tetap boleh. harus lanjut. Soalnya kan nanti malah waktu kalian berkurang. Oh, lah gitu. Dan mulainya ujian itu serentak semua. Nanti Oh, pengawas bareng-bareng. akan menyampaikan, silahkan klik mulai. Nah, itu serentak semua. Oh, iya. Kasih, Bu. Iya. Ada lagi selain Wafa, di sini ada Yestin, ada Dina, ada Alexa, ada Evril, ada Firmansyah, ada yang ingin diajukan. Saya izin bertanya, Ibu. Ini ada di kolom chat, ya. Sebentar ya. Atas nama Fenty, maaf saya di sekolah ketentuan dari Poltekkes 1 kemejanya harus berwarna apa, Kak? Tadi yang sudah kami sampaikan, pakaiannya adalah bebas rapi dan sopan, tidak menentukan warnanya, tetapi tidak boleh berkaos, ya, tidak boleh berkaos, mau kemeja warna apapun itu boleh. Apakah Poltekkes memerlukan surat keterangan kelas 12, Bu? Tidak. Jadi yang dibawa hanya surat, kartu peserta asli yang kalian cetak dan kartu tanda pengenal. Ya, boleh KTP, SIM, paspor, atau kartu siswa. Itu ya, Zia. Yuk, siapa? Lavia? Boleh Lavia menyalakan eh, audionya? Lavia, Raisen ini ya. Bu, untuk peserta berapa? Maaf, suaranya kurang jelas ya. Halo, Lavia? Ya, Lavia, boleh diulangin? Sepertinya keluar ya. Ini ada pertanyaan. Maaf mau tanya, saya tes di Poltekkes Jakarta 2. Oh, kesasar ke sini ya. Apakah peraturan tersebut berlaku untuk semua Poltekkes? Sama. Peraturan ini sama berlaku di Poltekkes manapun. Kemudian ada yang tanya, apakah KTP-nya harus di-scan lalu dicetak? Tidak usah. Kalau kalian bawa KTP asli, silahkan. Itu yang lebih baik KTP asli. Tapi kalau KTP-nya atau yang asli hilang, boleh menunjukkan scan atau foto ya, terus dicetak. Yang penting kalian menunjukkan kepada pengawas gitu, identitas yang asli atau tadi dalam wujud hard. Itu ya. Kemudian ada yang tanya, bentar. Sepertinya ini anak-anak malu untuk membuka audionya. Halo Kak. Iya, iya Manda, kenapa? Maaf Kak, saya izin bertanya. Tadi soalnya baru join juga. Kenapa? Untuk survei tempat ujian itu diwajibkan atau tidak ya Kak? Tidak wajib, tidak ada syarat untuk harus survei. Eh, saya ulangin ya, nanti ruangan kan ada 3, ruang ujian, ruang CBT 1 itu di gedung terpadu lantai 1 dekat kelas internasional, ruang CBT 2 itu ada di lantai 1 gedung terpadu depan ruang rapat. Untuk lab bahasa itu ada di gedung direktorat sebelah kiri kalau dari arah dapur susu ya, itu lab bahasa. Kalau yang CBT 1, CBT 2 itu di gedung terpadu sebelah kanan ya. Itu Baik Kak, terima kasih. sama-sama. Kemudian Saya melanjutkan ini ya, pertanyaan yang di kolom chat ini banyak sekali nih. Maaf Bu, berarti boleh pakai seragam sekolah? Boleh. Yang penting bebas rapih tadi, tidak berkaos. Kemudian ujiannya berapa subtes Bu? Jenisnya tadi ada 2 ya, skolastik dan literasi pengetahuan. Ya, itu ya. Ujiannya tadi tipenya adalah skolastik dan literasi pengetahuan. Dari Sri Anggun, apakah boleh pakai sepatu flat shoe?
boleh, yang penting jangan sendal jepit atau sendal. Ya, bersepatu, boleh yang bertali, boleh yang pantofel, boleh yang flat shoe. Terus, Bu, apakah benar peluang si Mama lebih besar? Si Mama ini atau SPMB bersama rasio yang diterima lebih besar dibandingkan jalur yang lain. Ya, rata-rata itu 60% dari kuota masing-masing prodi yang kita tetapkan. Jadi, eh, rasio penerimaan paling besar yaitu di jalur ujian ini. Seleksi penerimaan bersama komputer based test. Bu, maaf 70 itu digabung semua. Iya, totalnya langsung 70 ya. Untuk pengisian nilai rata hanya menghitung nilai pengetahuan wajib, Ibu kira-kira boleh nggak? Ini maksudnya apa ya, Ines? Pengisian nilai rata itu hanya menghitung nilai pengetahuan wajib saja. Oh, ini yang di saat pendaftaran ya. Itu kalau sudah dimasukkan itu ya udah pakai itu dengan nilai pengetahuan ya. Alat pengenalnya seperti KTP apakah boleh difotokopi atau boleh yang asli juga. Rekomendasinya adalah asli. Kalau ada asli, wajib asli. Kalau nggak ada, baru fotokopi. Kita nggak kita nggak pakai kok. Tapi kita apa hanya melihat wajib asli ya. Jika ada hal-hal yang di luar tersebut itu ya, yang penting ada kartu pengenal yang asli. Kartu tanda pengenal bisa pakai kartu keluarga. Kartu keluarga ini memang kalian nggak punya KTP ya atau kartu yang lainnya. Soalnya kalau KTP kan ada fotonya, kalau kartu keluarga kan nggak ada. Punya, Bu. Jadi jadi jangan kartu keluarga karena kita kan juga menyocokkan fotonya, ya. Kan ada KTP, kartu pelajar, ada SIM, ada paspor, ya. Bukan kartu keluarga ya. Untuk ketentuan pakaian, boleh tolong dijelaskan lagi, Bu. Saya masih bingung untuk atasan dan bawahan. Intinya bebas, rapih, dan sopan, tidak memakai kaos. Jadi boleh pakai kemeja, bawahannya celana. Boleh kemeja blus, bawahannya rok. Dan bersepatu, tidak boleh memakai sendal. Sepatunya boleh flat shoe, boleh pantofel, boleh sepatu cat yang ada talinya. Sepatu yang tidak bertali ya tadi pantofel, flat shoe, ya. Tadi ada yang mau pakai seragam juga nggak apa-apa. Kalau itu masih pengen dilihat jadi anak SMA juga nggak apa-apa. Apalagi nih, lokasi Poltekkes Bu, apakah sudah tahu atau belum? Untuk mengetahui lokasi ujian itu ada di kartu peserta ujian. Di situ tertera lokasi di lab mana. Lab CPT 1, 2, lab bahasa di Poltekkes mana, di Poltekkes Jakarta 1. Kalau bagi yang masih bingung Poltekkes Jakarta 1 itu di mana ya? Klik aplikasi Google Map, terus kalian ketik Poltekkes Jakarta 1. Nah, di situ pasti ada. Kalau kalian masih bingung Poltekkes Jakarta 1 ada di mana, ya? Ya, baik, Bu. Kalau alamat lengkapnya itu Jalan Wijaya Kusuma Raya nomor 4748 Cilandak, Jakarta Selatan, ya. Bu, maaf, saya mau tanya kalau tidak salah +4 untuk benar, salah -1 jika kita tidak mau isi, apakah lebih baik kosong atau kita jawab sebisa kita ya? Nah, kalau ini tergantung dari kalian, triknya sendiri. Kalau kalian pede ya dijawab, kalau nggak pede daripada salah, nol. Itu strategi kalian masing-masing ya. Kak, untuk ukuran kartu ujiannya
Tidak ada ukurannya berapa, yang penting di print, dicetak, ya. Yang penting mudah terbaca saat pengawas mengecek identitas kalian, ya. Oh ya, jangan lupa mengisi absensi ya. Formnya ada di kolom chat. Apakah boleh untuk bawahannya memakai celana? Boleh. Ini Emrado kenapa mau tanya? Ya, boleh. Open mic. Iya, Kak, maaf aku mau nanya. eh PEM CBT kan kalau misalnya maaf kalau kayak UTBK kan itu kan dari tanggal 25 April sampai 3 Mei ya kalau tidak salah UTBK. Nah, kalau CBT ini sendiri itu berapa lama Kak untuk ininya? Apanya? Untuk tesnya maksudnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa tesnya Ya, CBT? gelombang satu itu tanggal 14 dan 15. Waktu ujian itu kalian harus memperhatikan di kartu ujian peserta. Kalau kartu ujian peserta menyatakan tanggal 14 ujiannya di lab mana, itu kalian wajib mematuhi tanggal tersebut. Karena kalau tidak hadir, ya dianggap tidak mengikuti ujian. Jadi jangan sampai salah mengikuti jadwal dari kalian. Di kartu ujian tertulisnya 14, kalian datang di 15 ya nggak bisa. Karena kan tadi ya ada kartu ujian dan password dan itu kita berikan saat pelaksanaan untuk login. Itu hanya bisa terpakai satu kali waktu itu saja gitu. Jadi kalau ada pergantian waktu, ini sudah tidak bisa karena kita sudah apa namanya sudah dikunci. Jadi data yang sudah ada wajib mengikuti sesuai tanggal yang tersedia, tanggal 14 ataupun tanggal 15. Ada 3 sesi ya, sesi satu, sesi 2, sesi 3, dan di tempat mana itu kalian harus mencermati dengan seksama. Jangan sampai kalian salah membaca waktu ujian sehingga merugikan kalian untuk gugur atau tidak mengikuti ujian. Nah, itu hal sepele melihat kartu ujian, tapi itu sangat penting menentukan kalian bisa ikut ujian atau tidak. Ya, makasih Rado Iya. pertanyaannya. Terima kasih juga Kak untuk jawabannya. Akila, ketika mengerjakan ujian, apakah kami bisa mengerjakan tiap secara acak atau harus beraturan? Misalnya, saya mengerjakan tes literasi terlebih dahulu sebelum TPS. Bisa, bisa secara acak ya. Nah, ada lagi Asyifa Zahlifta. Kartu peserta dicetak di HP atau gimana, Bu? Dicetak ya, asli. Ibu, tapi saya memakai ini kartu keluarga, tapi boleh membawa KTP nggak, Bu? Soalnya sama aja, Bu, nik di KTP juga. Oh, yang kalian masuk ke Ines memasukkan nomornya tuh nomor kartu keluarga. Atau gimana ini? Ines boleh buka audionya nggak? Udah ya, sepertinya pertanyaannya masih hal-hal yang sama sudah kami tekankan. Ini pertanyaan terakhir. Ibu, apakah Poltekkes Jakarta 1 bisa menggunakan Transjakarta? Bisa, arah Pondok Labu, turun di depan dapur susu. Ada pertanyaan yang kira-kira pertanyaannya di luar yang sudah saya jawab? Bu, maaf izin bertanya, Izin Bu. Bu, tanya Bu. Boleh, Firman. Bu, nanti kan kita ada pelaksanaan uji kesehatan ya, Bu. Betul. Itu apakah kita bisa gugur, Bu, di situ, Bu? Bisa apa? Bisa gugur di situ, Bu, atau sudah pasti lolos, Bu? Izin.
Bisa karena hasil dari tes kesehatan kan akan kami nilai juga dan berdasarkan perankingan semuanya. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Izin Bu bertanya Bu. Boleh, Ibu. Bu, mohon maaf, ini saya orang tua dari Ananda Jihan. Iya. Info saya baru dapat info ini mendadak Bu, apa Bu? Ada Zoom-nya. Nanti eh, jadi anak saya sekolah, saya nggak Oh, sempat ini hubungin. Bu, ini kan terrecord ya. Boleh nanti kalau ketinggalan, kami mengirimkan file atau dokumen di kolom chat itu boleh di-download sebagai bahan untuk belajar, apa namanya, dipelajari tata tertibnya bagaimana, apa yang harus dipersiapkan. Dan ini ada di YouTube, Bu. Nanti setelah kita off akan tayang di YouTube, Bu. Oh iya Bisa baik. dilihat di YouTube juga ya, Bu. Iya baik. Terima kasih Bu. Materi, Jelas. ya, materinya akan di-share kembali ya, Bu. Baik baik. Terima kasih. Kak, maaf Kak, mau bertanya lagi boleh Kak? Iya, kenapa? Siapa tadi? Saya. Iya, kenapa? Kan tadi kan disebutkan bahwa ada tes kesehatan. Kalau boleh tahu tes kesehatannya apa aja ya Kak secara keseluruhan gitu? Oh ya, tes kesehatan nanti dilaksanakan oleh Poltekkes Jakarta 1 dengan siswa membayarkan kepada kami sesuai pola tarif yang sudah ditentukan. Untuk tes kesehatan yang dites yaitu antara lain fisik secara keseluruhan nanti oleh dokter, visus mata, tinggi badan, berat badan, kemudian ada cek lab darah lengkap, HB, leukosit, eritrosit, dan lain-lain. Kemudian ada ronsen torak untuk melihat apakah ada hal-hal eh, yang tidak Ulang. sesuai yang ada di eh, tulang belakang ataupun paru-paru atau yang lainnya. Jadi itu buta warna, visus mata, terus apa namanya? Apalagi ya? Tadi sih cek dokter umum lengkap, Tes darah urin ya Bu? lengkap, kemudian ronsen torak. Tes urin juga ya Bu? Kenapa? Tes urin juga? Tidak, Oh tidak? tidak. Soalnya sudah dari darah. Oh iya. Terima kasih Izin banyak Kak, ya Bu. izin bertanya Bu, Boleh? itu mengenai apa sih yang tes kesehatan kan ada tinggi, terus ada berat itu kan per tiap prodi berbeda ya Bu. Nah, kalau untuk berat badan sendiri ada maksimal, ada minimalnya nggak? Dari pedoman kami tidak menyantumkan maksimal berat badan. Oke baik, terima kasih Ada Bu. lagi? Izin tanya Bu, itu nanti yang tes kesehatan itu berarti ditentukan kita datang lagi ke Poltekkes, ditentukan Tes masing-masing kesehatan ini kalau merupakan tahap kedua ya Bapak Ibu. Jadi setelah tes ujian, nanti kita ada namanya nominasi atau perankingan. Nah, kita akan meranking untuk lulus tahap satu. Nah, jika masuk lulus tahap satu, selanjutnya adalah tahap keduanya, wawancara dan tes kesehatan. Untuk hal-hal pertanyaan tes kesehatan dan wawancara, kita bisa apa namanya menanyakan jika masih bingung itu selanjutnya ya adik-adik semua kita harapannya fokus kepada tes tes CBT. komputer based test ini dulu seperti itu. Baik, Ya, baik. Selamat pagi, Ibu. Bisa boleh bertanya? boleh silakan. Ya, Ibu. Izin, Bu. Waktu 2 bulan lalu kan ada tes kesehatan ya, Bu. Anak saya tuh udah pernah ikut tes kesehatan di situ. Namun di waktu kemarin tuh nggak lulus. Apakah boleh bos ke situ aja atau ulang ya? Apa? Apa Pak? Masih Waktu putus-putus. kemarin kan ada tes tuh. Oh, sudah tes, tetap harus mengikuti tes kembali, Pak. Itu Iya. sebagai persyaratan wajib. Karena kalau tidak mengikuti, jika lulus tahap satu tetapi tidak mengikuti ujian tes kesehatan dan wawancara itu dianggap gugur, Pak, karena tidak mengikuti
tahap yang kedua tersebut. Jadi masih wajib mengikuti karena berbeda jalurnya. Kalau kemarin jalur prestasi, sekarang jalur bersama. Itu sama komponen yang diujikan. Seperti itu. Ya, Ibu izin bertanya. Iya, eh, karena kita sudah 15 menit ya, lebih untuk pertanyaan terakhir boleh dari Nadia Rana. Setelah Eh, itu izin kami akan menutup sesi briefing peserta ini. Silakan. izin bertanya, untuk pakaian nggak harus putih hitam kan ya? Tidak, tidak harus bebas mau warna pink, mau warna biru, mau warna biru, warna hitam, warna hijau ya. Warnanya adalah tidak menentukan warna. Yang penting adalah bebas, sopan, rapi, tidak berkaos ya. Boleh memakai blus, kemeja, celana, rok ya, Oke, seperti kasih itu. Bu. Ya, eh saya ada tambahan dari panitia yang lain. Silakan, Bu Putu. Hah? Apa? Udah mau ada tambahan apa mau di closing? Oh iya, ya udah. Jadi seperti itu ya. Saya simpulkan yang terpenting Ya, adalah Ibu, mohon maaf. kalian wajib membawa pertama kartu ujian peserta, yang kedua kartu tanda pengenal, KTP, SIM, paspor, kartu pelajar yang ada fotonya dan itu wajib asli. Itu yang terpenting. Kemudian yang ketiga, wajib datang maksimal H-1 jam. Ya, silakan kalian nanti di ruang transit masing-masing di sesuai lab CBT 1, CBT 2 atau lab bahasa. Ya, kemudian yang terakhir adalah apapun yang kalian kerjakan di dalam itu menunggu instruksi dari pengawas. Dan yang terakhir ya, yang paling utama cek kembali kartu ujian Anda. Tanggal berapa ujian, tempatnya di mana, jangan sampai salah tanggal karena jika tidak hadir dianggap gugur. Oke? Yang terakhir, paling utama selain belajar, sebelum berangkat meminta doa restu atau doa Orang tua. dari orang tua ataupun keluarga terdekat ya untuk diberikan kemudahan keberkahan dalam mengerjakan soal ujian ya. Oke, cukup sekian dari saya. Nanti akan ditutup oleh Bu Putu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, adik-adik, udah bisa dipahami ya penjelasan dari Ibu Hanifah tadi ya. Eh, Apa namanya? Mungkin bisa saya recap aja untuk ketentuannya. Terkait tanda pengenal itu wajib yang ada foto diri. Jadi wajib asli karena kami akan tujuannya apa? Karena untuk mencocokkan wajah yang hadir dengan kartu kartu tanda pengenal tersebut. Jadi tidak bisa kartu keluarga maupun tanda pengenal lain yang tidak ada foto dirinya maupun fotokopian itu tidak bisa. Ya, kalau untuk pakaian bebas rapi, jangan pakai kaos oblong maupun pakai jaket. Kemeja boleh warna apa saja bebas. Untuk sepatu juga bebas. Yang penting bebas, rapi, sopan dan wajar. Jangan juga pakai yang sepatu high heel yang eh, macam-macam rupanya. Terus untuk bawahan juga boleh celana, rok juga boleh asal tidak berupa jeans atau corduroy ya tadi itu. Terus kartu tanda ujian jangan lupa itu wajib dibawa ya. Untuk akses lokasi kampus kami bisa diakses melalui Google Map juga bisa untuk termasuk informasi tentang transportasinya.
kehadiran maksimal 1 jam karena perlu persiapan di ruang transit peserta. Mungkin demikian yang bisa saya ulas kembali ya terkait hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Untuk materinya sudah ada di chat, di kolom chat, mungkin bisa diakses terlebih dahulu sebelum saya akhiri Zoom ini. Ada juga di YouTube ya. Di YouTube juga bisa disimak kembali ya. Jika ada yang kurang dipahami, bisa disimak di link YouTube kami. Sekian dan terima kasih untuk kegiatan briefing hari ini. Selamat siang dan selamat belajar. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Baik, saya kasih kesempatan 5 menit untuk mengakses chat kolom chat ya untuk mengambil materinya sebelum saya akhiri. Dalam waktu 5 menit saya akan akhiri Zoom ini. Terima kasih, selamat siang. Halo, Wafa. Halo. Halo, Kak Wafa. Halo.